Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Dani Indram Pratama. Hari ini tanggal 30 bulan 12 tahun 2020. Hari ini saya pengen live trading bareng teman-teman semuanya. Scalping di 1 menit. Jarang banget saya lakukan. Saya melakukan apa yang tidak biasa saya lakukan. Tapi semoga ini bisa menjadi bahan kita untuk belajar bareng. Kita bertumbuh bareng, kita profit bareng. Oke? Sekarang kita meluncur ke USD CHF. Ntar saya ngaca dulu, ganteng nggak, keren nggak? Oke. Yes, USD CHF saya pakai curve-nya di 30 menit dan entry-nya di 1 menit. Jarang banget nih saya entry 1 menit, malah nggak pernah. Sekarang kita mau trading bareng teman-teman semuanya, oke? Kita mau sini ada. Kita mau buy di sini teman-teman. Kita lihat trend line-nya trennya turun dan kita sudah breakout. Supply and demand trader, kita melihat tren sebenarnya hanya melihat ini. Kalau teman-teman aliran supply and demand, teman-teman paham cara melakukan mengidentifikasi tren dengan, kalau saya sih aturannya kalau ada dua area supply di break, misalnya ini ada dua area supply ini, drop base drop, drop base drop, ini agak rally base drop kecil, ini kita break, jadi kita punya uptrend, up momentum nih. Sekarang kita punya up momentum dan kita mau buy di dekat-dekat sini. Kita lihat, kita pasang stop loss, entry dan SL dan TP-nya. Kita lihat nih ya. Kita lihat. Yes. Kita entry di 1 menit. Jadi tujuannya kita belajar bareng ya teman-teman, bukan sinyal, bukan apa-apa. Tapi kita mau belajar bareng supaya kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Saya mau TP1 saya di sini. Kita lihat dulu entry saya di sini. Kita bulatin ke atas. Kemudian profit levelnya di situ biarin turun dikit, turun 0,5 pips. Itu TP1, kemudian TP SL-nya ada di sini. Sekarang daily ATR-nya 5,3, 6 kita bulatin. 6 dibagi yes 2,5 lah, 2,5 pips ya. 1,5. Oh no. Salah ya. Salah hitung kayak ini. Ngeri ya pergerakannya 1 menit. Jarang-jarang nih saya lihat 1 menit. Kita mau buy di bawah, kita sell di atas. Oke, ini udah ke hajar. Jadi saya mau TP-nya ada di sini. Kita lihat apakah yang terjadi. Apakah harga masuk? Kita lihat ya. SL-nya saya pakai berapa nih? Saya nggak pernah trading 1 menit sih, jujur aja teman-teman. Kita pakai 10% lebar area mungkin bisa. 3 pips dibagi 0,3, jadi turun 0,3. Ngeri juga ya. Kalau 10% lebar area 3 pips cuma 0,3. Kalau 20% 0,6. Kita bulatin jadi 1 pips deh. Kalau ini 23 kayaknya kejauhan ya. Kejauhan, terlalu jauh sih teman-teman. Kalau 0,0, ini kan 45. Oke, ini videonya agak random ya teman-teman, karena saya barusan aja iseng aja mau trading di 1 menit. kita lihat jadi cuma gini doang dong. Kita pakai 10% lebar area deh. Jadi kan lebar areanya ini 2,8, kita bulatin ke atas jadi 3 pakai 10% lebar areanya jadi 0,3 pips. Tadi komanya 4,5, kita turunin jadi 4, jadi kita bulatin ke bawah. Oke, sorry. Kita lihat pair yang lain. USD JPY. Sorry, saya hapus dulu semuanya. USD JPY. Yes, kita lihat curve-nya dulu. Curve-nya ada sini, ini area supply-nya.
trailing. Yes, kita punya area curve juga di atas. Kita buletin sampai sini. Kemudian kita cari area demand-nya. Kita look to the left, turun, look to the left. Kita punya di sini areanya jelas. Floor. Saya lihat dulu. Yes, di situ kita punya. Kemudian kita ada di mana nih harga? Harga sedang di tengah-tengah. Kita mau trading nanti dulu. Kita tradingnya. Kita punya move yang oke. Di sini area demand di curve. Kemudian kita zoom. Wow. Nggak kelut chartnya ya. Chartnya tidak terload teman-teman. Oke, kita cari area supply-nya dulu deh. Kita cari area supply-nya. Oke, nggak kelut teman-teman. Kita lihat harga sekarang tuh ada kita tandain dulu deh. Kita tandain dulu. Yes, ini harga sini. Kita tandain dulu pakai horizontal line. Kita matikan dulu replaynya pakai horizontal line. Horizontal line ada di daerah situ. Oke, kita look to the left, move to the left. Kita lihat areanya. Gak kelut karena mungkin TV saya kurang tinggi paketannya ya. Kita lihat. Oke, belum terload. Ngeri, jauh banget nih harusnya. Oke, come on. Oke. Kita tandain yang banyak aja area supply-nya ya. Area supply-nya kita tandain yang banyak, teman-teman. Supaya enggak geser-geser lagi. Ini area supply warna kuning. Ini juga saya lihat ada area. Ini juga ada area sih sebenarnya, tapi jelek, biasa aja. Jelek banget malah areanya. Saya gabungin aja sekalian sampai sini. Biar enggak banyak-banyak ngasih tandanya. Toh kita nanti juga akan confirmation entry. Kita pakai ini sampai pivot ini boleh. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke awal. Trading view gitu ya, emang pelit ya. Data feednya nggak di load semuanya. Kita kembali dulu ke awal. Yes, kita sudah di awal. Kita lihat harga sekarang ada di sini. Kita ke Euro USD. Euro USD barusan masuk. Yes, kita lihat entry-nya. Oke. Terlambat sih ini, terlambat masuk ya. Harusnya kita tadi entry di dekat-dekat sini. Di sini kita bisa lihat dropnya kenceng banget. Kita mau sell di sini harusnya loh ya tadi. Tapi karena terlambat, it's okay. TP1-nya di mana? Di sinilah. Di dekat-dekat situ atau minimal 1:1. Teman-teman bisa adjust minimal 1:1. Profit levelnya, stop levelnya saya buatin ke atas ini 4 dibagi 10% lebar area ya. Sorry, kita pakai aturannya 10% lebar area tadi ya. Areanya berapa sih ini? Ini teman-teman, saya kaku banget ya scalper. Sell area. Ini areanya 3,1, kita berarti dari 4, 10%-nya 0,4. Kita naikkan 0,4. SL-nya kita naikin 0,4. Atau kita bulutin 0,5. Kita punya SL di sana. Kita mau cari harusnya kita harus TP 1:1 kalau kita nemunya tadi ya di sini. Yes, minimal di sini kita sudah TP 1:1. Kalau teman-teman entry-nya nggak terlambat. Karena 1 menit cepet banget nih teman-teman, serius. Cepet banget. Teman bisa entry agak ke atas kalau teman-teman tadi lihat 1 menit. Tadi 3 menit ya, salah lihat saya cuy. Oke, teman-teman udah TP 1 lebih nih. Oke, kalau di Euro USD kita meluncur ke kita USD semua ya teman-teman. Kebanyakan kalau semua pair ya. Di sini kita nunggu. Ternyata nggak ada nggak ada bentuk seperti ini. Kita maunya harga naik,
kemudian dia break. Jadi momentumnya berubah jadi down, kita mau jadi seller. GBP USD kita nggak punya, NZD USD kita nggak punya, kita punya sih rally base drop, tapi ini nggak terkualifikasi menjadi area supply kita untuk sell. Oke. Karena apa? Karena belum ngebreak ini. Di samping itu leg outnya juga kurang kenceng ya. Jadi kita nggak mau ngambil. Yes, USD CAD kita tunggu, kita nanti apakah yang akan terjadi di sana. Ini entry kita tadi nggak kepanggil ya teman-teman, hampir kepanggil tapi tidak terpanggil. Yes, kita akan cari posisi yang lain setelah ini. Oke. Cepet banget ya 1 menit, serius. Saya biasanya tradingnya swing sih. Saya trading di H1 teman-teman. Jadi saya nggak terbiasa secepat ini. Jadi agak aneh sih rasanya. Kita tunggu USD AUD apa ini? AUD USD, kita USD semuanya. Kita tambahkan symbol not found. Formasi simbol auto filter. Kenapa nih? Kenapa ya tadi? Kenapa nggak muncul ya? Oke lah. Oke lah. Kita akan bahas korelasi dengan dolar nanti. Kalau teman-teman mau scalping, saran saya sih cek dolar juga bagaimana pergerakan harga di sana. Oke. Nah, kita ke Audi USD, kita scroll terus saja. Yang perlu kita monitor, ini udah ke field, harusnya kita udah running profit, tapi kita nggak ambil tadi, terlambat teman-teman. GBP USD lagi masuk, belum, nggak ada apa-apa. Ini harusnya hancur, kita cari area supply atasnya lagi. Oh, sudah banyak nih saya tanda ini ya tadi. Oke, menarik teman-teman, seru juga ya. Tapi mungkin musuh terbesar kita adalah spread. Teman-teman kalau zero spread masih oke nih, teman-teman saya bacain spread saya ya. Kalau mayor Audi USD, kalau spread broker saya itu 0,9 pips Audi USD, Euro USD. Kalau broker saya tuh 0, benar-benar 0. Kadang 0,2, 0,1, 0. Banyakannya 0 sih. GBP USD 0,3, NZD USD 0,4, 0,3 ganti-ganti di sana. USD JAF 0,1, 0,2, USD JPY yang terakhir. USD JPY di 0,1, stay terus dia di sana. Paling bagus sebenarnya di broker saya Euro USD, USD JPY paling kecil banget. Minim apa namanya? Kecil banget spreadnya. Jadi saya mau kalau scalping ya saya maunya di sini. Oke, kita pantau terus. Beberapa pair ini ada 7 pair yang kita pantau. Kita akan lihat pergerakan harganya cukup kenceng ya. Ini Euro USD barusan. Sebenarnya kalau tadi kan kita punya TP1 ada di 1:1. Teman-teman punya ada di area sini ya. Kita sudah close nih. Kalau teman-teman pakai 10% lebar areanya. Saya sebenarnya nggak punya rule khusus sih teman-teman untuk menentukan SL-nya, tapi saya random aja. 10% pakai dari lebar areanya. Kalau pakai hitungan ATR terlalu besar teman-teman. Biasanya kalau di H1 saya pakai 5% dari daily ATR-nya. Kalau H4 ke atas biasanya saya pakai 10% dari daily ATR-nya. Nah, kalau pakai ini scalping di H1 di M1, sorry. Saya nggak terbiasa ngomong M1 teman-teman. Karena ya memang nggak pernah itu sama sekali, teman-teman. Karena saya tidak terbiasa scalping. Kita sebenarnya punya momentum down di sini. Yes, kita bisa lihat bareng nih. Yes, ini ya. Kalau teman-teman narik garisnya dari sini juga boleh, terserah. Kita bisa aja sell di sini. Ini area sell yang cukup menarik. Euro USD. Euro USD kita punya sell area yang cukup menarik. Yes, di situ. Kita lihat aja apakah harganya mantul. Wow, kita punya GBP USD ya. Punya pergerakan harga yang sangat kencang juga nih. Saya cek di 3 menit mungkin. Kita punya sell area di situ. Kita akan sell di sana teman-teman. Yes, momentumnya udah ke break. Momentum up-nya nih.
Teman-teman bisa lihat rally base rally base rally base rally terbreak oleh ini. Teman-teman bisa sell di pucuk. Kemudian kita kontrol terus ya, karena pergerakannya 1 menit cepat. Kita trading di banyak pair. NZD USD. Ya, ini menarik nih, menarik. Ini oke nih. Kita mau sell dari di sana. Oke. Kita mau sell di sini. Ini belum terbreak ya, tapi rally base rally ini. Rally base rally yang kurang oke. Ini ya udah ke fill, tinggal kita entry-nya di situ. Kita SL-nya di mana? Kita pasang aja dulu. 10% lebar areanya berapa nih? 1 pips, ngeri. 1 pips berarti 10%-nya 0,1, kita buletin lah. Buletin ya ke atas ini. Stop levelnya. Ya stopnya di situ, entry-nya tetap aja di sana. Tetap sana, profitnya kita mau 1/1 di rival UFO terdekat. Kita mau ada di sekitar sini. Kita punya 1/1/14. Masih oke. Harga udah masuk nih kayaknya. Ini rally sampai berapa nih? High-nya 986. Kita entry-nya di 986 pas nih, pas teman-teman. Buat teman-teman, kita mau TP1-nya ada di sini. TP1, kemudian TP2-nya kita lihat lagi ke M5. TP2-nya kita mau ada di sini, TP2. Ya, simple kayak gitu aja trading. SL ya SL. TP ya TP. Selama MM dan Rix ributnya teman-teman jelas, ya aman-aman aja. USD JPY masih dalam range. Audi USD masih belum melakukan pergerakan yang kelihatan. Cepet ya. Jadinya oke, sorry ya agak random banget nih teman-teman, random banget. Karena saya random aja pengen bikin video. Nganggur banget nih karena sore ini. Malang hujan terus, mendung terus. Nggak apa namanya? Nggak ada matahari sama sekali, serius hari ini. Ngeri. Jadi saya pengennya ya sharing-sharing aja. Kalau teman-teman TP1-nya ini sudah 1/14. Maksud saya OTW 1/14. Kalau teman-teman ambil TP2-nya, teman-teman bisa ke M5 atau M8 buat ngecek. Kita punya TP kita deketin sini ya. Kita punya 1/4. TP2-nya di 1/4. Kalau teman-teman mau ngambil agak jauh sedikit, boleh silakan tahan aja sampai sini. Kalau saya sih sampai 1/7,9. Nice, kita kembali ke 1 menit. Kita lihat kita punya entry di mana tadi? NZD USD sudah ke field ya, teman-teman. Oke. Yes, harga sekarang lagi di area demand di 30 menit. Kita melihat respon harganya. Apakah merespon dengan baik? Kita sambil cari area demand di bawah. Gak ada yang oke. Kita punya di bawah banget sini. Kita kembali lagi ke 1 menit. USD CHF yes, hampir masuk ke area supply di time frame 30 menit. Kita mau entry 5 entry aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan saya yang puyeng nanti. Oke, yes. Kita entry, saya baca WA dulu sebentar. Tadi kita punya entry di mana? Areanya NZD USD ya. Kita lihat kalender sebentar. Oke. Kita cek. Harga kembali ke area entry kita. Apakah SL? Apakah TP? Kita nggak tahu. Bisa ke detik nggak sih? Kalau bisa ke detik ini harusnya. Second nih, ada time frame second. 1 second. Oke. Karena yes, premium paket paling tinggi yang bisa membaca second. Kita menuju ke time frame 1 menit dulu. Yes.
Kita lihat USD CAD belum ada tanda-tanda. USD CAF tidak ada tanda-tanda, USD JPY tidak ada tanda-tanda, AUD CAD, AUD USD tidak ada tanda-tanda. Masih jauh nih dari curve-nya. Teman-teman kalau mau follow trend silakan, teman-teman bisa follow trend. Boleh banget. Silakan aja kalau mau follow trend. Kalau mau lihat ini masih belum ya, masih belum membuat PLN. Kita maunya PLN kalau kita mau follow trend. Oke, tidak terfill. Harga terus drop. Oke, ini area yang akan kita entry. Kalau harga kembali ke sana, kita mau entry di sana. Kita cek dulu. Yes, di sekitaran sana boleh. Kita pasang dulu deh. Kita pasang dulu. Risk rewardnya kita lihat. Oke, kita entry-nya biarin di situ, profit levelnya biarin dulu, stop levelnya kita naikin. Jadi yes, kita lebar area tadi ya. Sorry guys. Lebar areanya ini berapa? 4,7 berarti 0,4 ya. Kita buletin ke atas jadi 0,8 nih jadinya. Oke, sekitaran situ. Kita mau lihat apakah yang terjadi. Jadi USD kita monitor. Aduh, mantap. Saya nggak biasa mantengin chart sih, biasanya saya tinggal teman-teman. Karena saya biasanya scoring. Kalau ini kita scoringnya harus cepat, harus apa istilahnya? Harus cepat lah intinya gitulah ya. Harga nggak jadi rally. Saya pikir dia mau rally. Ternyata lanjutin dropnya. Kemungkinan besar akan ditembus nih kayaknya ya. Kalau ditembus kita pakai area demand di bawah sini. USD CAF udah masuk ke area supply. Kita lihat respon harganya seperti apa saat masuk di area kuning ini. Kita mau tandain dulu yang lain sekalian. Kita punya area di situ, area supply di time frame 30 menit, di mana time frame 30 menit adalah time frame curve kita. Harga hampir masuk, USD JPY, AUD masih jauh, Euro USD hampir masuk nih. Yes, udah masuk malah. Ngeri, kita punya area sell yang cukup kuat di sini. Sell. GBP USD kita pantengin terus, masih belum kena. Oke. Harga lagi bulat di situ, yes. Oke. Harga udah panggil yang tadi ya. NZD USD hampir, ini harusnya udah TP1, teman-teman bisa lihat. Ini TP1 kita ya, udah TP1 kita ada di sini. Teman-teman bisa lihat ini RIX or Revert Ratio TP1. Kita tungguin sampai TP2-nya. TP2-nya ada di sini. Yes, TP2-nya ada di 071961. Udah TP1. Yes, entry pertama kita. Di break areanya, area hijau ini di break, kita pakai area demand yang bawah. Atau kita cari opportunity untuk sell aja di atas kalau harga kembali ke atas. Oke, harga ngerespon nih, teman-teman bisa cek. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kita nunggu harga kembali ke bawah membentuk area supply. Kita menunggu apa yang terjadi. Saya terus terang kenapa saya ketawa-ketawa karena ya ini teman-teman, saya nggak pernah trading di 1 menit. Ya dulu sih pernah sih, tapi nggak pakai analisa apa-apa, ngawur. Berakhir MC. Jadi saya mau trading di 1 menit ya dengan cara yang benar juga. Nah ini cara saya. Kita semua bisa belajar bareng teman-teman. Jadi caranya sederhana teman-teman. Saya nunggu area harga ini masuk ke dalam area supply atau demand di time frame curve, di mana time frame curve kita adalah di
M30. Kita mau entry kemudian di M1 atau 1M ya. M1 ya, M1 betul ya. Kita mau harga, misalkan kita mau buy ini, misalkan harga dari atas ya, harga dari atas nih masuknya kayak gini, bikin kayak lower low, higher low dan seterusnya. Kita nggak akan buy sekarang teman-teman, nggak akan buy di sini, tapi kita nunggu harga reject ke atas dan bikin tangga yang baru, bikin higher high, lower high yang baru. Dan kita sudah confirm uptrend, kita mau buy. Oke. Seperti itu. Kita next Audi. Yes, masih jauh banget nih. Ini nggak gerak sih kayaknya. Audi ya, pasarnya bukan malam. Sekarang jam berapa sih? 18.20 malam sore. Kita lihat. Oh iya, kita punya ini, yes, harga barusan mantul dikit. GBP USD, aduh, gak kepanggil ya, kurang ajar. Seharusnya yang baik itu di sini sih. Oh iya, betul kok posisinya. Entry-nya kita di mana sih? Oh, entry sini kan? Betul kok. Betul. Udah kepanggil nih teman-teman. Udah terpanggil ya, teman-teman bisa lihat, udah terpanggil. Entry kita di sini. Yes, sudah terpanggil. GBP USD kita lihat apakah dia akan TP1. TP terjauh kita ada di 2,73. Sorry, kita deketin lagi. Di sini saya lihat ada area yang cukup menantang nih di sini. 2,33. Seperti biasa kita ambil TP1 juga. TP1 berarti kita sudah hit TP1. TP1 harusnya di sini ya. Kemudian final target kita ada di sini. Yes, kita cek di M5, rivalnya di, yes betul, di daerah sana. Bukan di daerah sana, persisnya ada di sini. Teman-teman bisa lihat profitnya ada di sini. 135.940. Kita lihat TP1, kita catat ya. Kita catat tadi kita itu udah TP1 di NZD USD. TP-nya TP1-nya ada di berapa nih? 1% ya. Misalkan teman-teman entry 1%, 2% per transaksinya kita entry 2 kali. NZD USD, oke, kita sudah hit yang kedua 1,79. Jadi TP1 jadi 1. TP2-nya ada di 1,79. 1,79. Oke, NZD USD sudah hit. Kita hapus dulu. Wow, jauh banget ya. Kita lihat. Yes, kemungkinan berhenti di situ atau berhenti di sini. Kita lihat di sini ada rally yang cukup oke. NZD USD clear, GBP USD kita cek sekarang. Mana GBP USD ya? Oh iya, 1 menit lupa. Ke 5 menit. Oke guys, kita tunggu. Meluncur ke TP2 kita ada di sini. Di rally base rally ini. Ini adalah TP2 kita. Kalau teman-teman entry 1% nih udah mengantongin 2,79%. Ini apa nih? Oh iya betul. Ini saya hapus dulu supaya tidak membingungkan saya. Kita hapus dulu semuanya tabnya ya. Oke, Audi USD. Oke. Yes. Tapi kita nggak sedang di curve. Kita maunya di dekat-dekat curve. Kita nggak mau sell di sini. Sebenarnya udah break nih, momentumnya hancur nih. Teman-teman bisa lihat nih, momentumnya hancur. Dan kita bisa aja sell di sini. Tapi kita nggak mau sell karena kita nggak ada di dekat-dekat curve. Kita mau punya skor yang lebih tinggi lagi. Oke. USD belum ngapa-ngapain. GBP USD entry kita masih kita tunggu dulu. NZD USD kita hapus dulu curve-nya, kita lihat nanti TP-nya. Nah, saya tadi pasang TP2-nya di daerah sini, teman-teman. Apakah saya menyesal kalau melihat harga turun? Jawabannya enggak, teman-teman. Selama kita enggak serakah aja, selama itu tradingnya akan aman. Kalau teman-teman serakah, teman-teman pasti akan sangat apa nih ya? Aduh, tahu gitu aku jauhin nih TP-nya. SL-nya juga kayak gitu nih. Biasanya TP SL-nya aduh tahu gitu. Tak jauhin aja SL-nya supaya misalkan profit nih, tapi sentuh SL duluan.
baru profit. Nah, itu biasanya yang bikin trading kita tidak oke. Kita bisa lihat di sini, tapi curve-nya udah ke field cukup dalam. Kita nggak mau trading di sana. Sebenarnya oke sini. Kita tunggu break dulu. Kalau break kita mau sell apa enggak ya? Nggak usah deh. Kita stick to the rule aja, rule-nya di curve ya tadi ya. Saya nggak mau ngapa-ngapain sebelum masuk ke curve-nya. Oke. Udah 2 entry. GBP tadi itu kita punya ya, GBP udah TP1 ya. Oke, udah final target 2, berapa nih? 2, berapa sih, nggak kelihatan serius. 2,33. Yes, ini kita TP2-nya sudah di 2,33%. Teman-teman bisa entry ke sini. TP1-nya tadi pasti sudah TP1. Biasanya saya pakai safety target, teman-teman. TP1 ini saya ambil untuk safety aja. Misalkan TP1 ke field, kemudian SL saya masih BP. Kalau teman-teman nggak pakai safety target, konsekuensinya ada 2. Teman-teman bisa profit jauh lebih besar daripada saya, atau teman-teman akan banyak lossnya karena nggak ada safety target. Gampangnya kayak gitu. Saya terbiasa pakai safety target. Nih, kita lihat teman-teman, kita sudah profit nih di GBP USD. Simulasi aja teman-teman ya, saya nggak trading di akun saya beneran. Nanti mungkin saya coba deh bikin akun baru yang kecil untuk mainan di M1 menit. Kita coba strateginya apakah work, apakah enggak. Kebetulan work ya dua-duanya. Kita udah mengantongin profit beberapa, ada 2% ditambah 1,79, 2,33, sekitar 5-7% lah, 7% per transaksi. Win rate-nya masih 100%, ngeri. Jadi ini teknik ini saya pelajarin dari ini channelnya Moneyball Austin, teman-teman. Moneyball Austin, teman-teman bisa search saja. Thank you buat Moneyball Austin. Teman-teman search saja di Google. Teknik ini saya belajar dari Moneyball Austin. Langsung aja ke channelnya. Kayaknya di share gratis kok ini strateginya. Selama teman-teman tahu core strateginya adalah UFO atau supply and demand, teman-teman akan aman-aman aja, tenang-tenang saja, oke? Kita menuju ke Audi USD. Kita nggak bisa banyak ngomong nih kalau 1 menit. Harga nggak kembali, kita lupain dulu. Harga nggak kembali Audi USD. Kita mau jadi buyer di dekat-dekat warna hijau, tapi belum ada tanda-tanda buyer masuk. GBP USD clear. Kita hapus aja dulu. NZD USD, yes. Kita momentumnya down ya, teman-teman bisa lihat bareng. Momentumnya down. Oke. Masih jauh nih areanya. Kita skip dulu. Nah, ini yang bisa kita pantengin nih. Kita bisa pantengin di sini, yes. USD CHF. Oke, harga ternyata merespon area ini, rally base rally, harga merespon naik. Kita nggak punya kesempatan untuk sell, jadi kita sabar aja menunggu. Jadi sebagai seorang trader kita dibayar mahal untuk menunggu. Jadi kita punya setup yang bagus menurut data kita. Sekali lagi, bukan menurut saya, bukan menurut Master A, Master B, tapi menurut data teman-teman. Kalau teman-teman punya setup yang bagus, ditungguin aja, nggak perlu maksain entry, nggak perlu mengada-ngada, nggak perlu merubah rule di tengah-tengah perjalanan saat trading. Biasanya kayak gitu sih trader-trader pada umumnya. Saya melihat ini kayaknya bagus, tapi belum ada datanya, ya jangan di entry teman-teman. Sesimpel itu. Ini sudah berapa menit nih kita live? Udah setengah jam cuy. Setengah jam kita mengantongin sebesar ya sekitar 7 pips ya. 7%. Kalau akun teman-teman $1.000 berarti udah mungkin $70. 7% ya. Kalau teman-teman akunnya $100 ya $7. Kalau teman-teman punya, silakan dikaliin sendiri deh. Kita pakai persentase ya supaya teman-teman semuanya punya gambaran. Kalau trading di scalping kayak gini,
di time frame rendah saya kayaknya nggak akan besar-besar di balance ya. Mungkin beberapa ribu masih oke. Kalau udah puluhan ribu kayaknya aduh horor sekali. Uangnya kita keluar masuk market sangat cepat. Agak horor juga lah. Kita tungguin Audi USC, nggak ngapa-ngapain dia. Masih belum, tidak ada apa-apa. Kita tungguin masuk ke demand di time frame 30-nya. Apakah yang akan terjadi? Kita ngomong-ngomong punya area demand juga di sampai sini ya. Kita besarin aja deh sampai sini. Supaya semuanya tercover. Kita punya area demand juga yang baru sini. Kita pasin jadi 1 jam deh teman-teman ya. Kita sudah 34 menit. Kita 34 menit. Yes, kita punya beberapa area situ. Floor. Yes, warna hijau. Ini adalah area demand di time frame 30 menit. Di mana 30 menit adalah curve kita. Kita lihat 30 menit di time frame 30 Euro USD tidak ada apa-apa. Kita punya area supply baru di sini. Supply yang baru ada di sini, kita tandain warna kuning. Di sini area supply kita yang baru ini ya. Oke, kita punya area demand juga nih yang baru di sini. Kita tandain floornya. Oh udah ya, udah aku tandain ya. Ini sih yang kelihatan nggak fokus, sorry. Kita punya area lagi GBBSD nggak ada. Udah ke field ya. Kita tadi NZD ini entry kita tadi juga. Saya hapus dulu deh biar nggak bingung ya. Oh jangan deh. Kita punya area sell di area kuning masih jauh banget. Kita punya area buy juga jauh banget di bawah. USD CAD masih jauh. USD CHF masuk nih di area sini. Kita tungguin harganya ngeresponnya seperti apa. Yes. Oke, tidak ada pergerakan yang bagaimana. Kita lihat di USD kosong. Ini sudah masuk, kita lihat. Kita monitoring Euro USD. Kita akan monitoring juga apalagi tadi. GBP no masih jauh. NZD USD masih jauh. USD CAD juga masih jauh. Kita monitoring USD CHF. USD CHF kita monitoring juga. USD JPY kita monitoring setelah ini mungkin. Euro USD kita monitor. Sekarang sudah berapa menit? Kita live sudah 37 menit. Setengah jam lagi ya teman-teman. Saya minum dulu haus. Oke, saya baca WA dulu. Silakan yang ngopi sambil ngopi boleh. Oke. Besok libur ya, tanggal merah ya. Kita lihat Forex Factory. Enggak ya harusnya. Bank holiday, yes. Bank holiday. Besok bank holiday. JPY holiday, Jerman holiday, sampai tanggal 1. Kita akan trading lagi tanggal 2 nih. Penutupan nih teman-teman. Kita video penutupan nih di akhir tahun ini. Semoga kita bisa profit banyak di tahun 2021. Bukan profit aja sih, kita yang penting sehat, yang penting kita punya punya penghasilan juga mantap, sehat, dan kita penuh cinta hidupnya, mantap juga kan, perfect life ya kan. Oke. Market mulai slow. Kenapa slow? Oke, kita keliling-keliling dulu, ronda. Keliling. Kita punya area supply baru. Ini kita bisa lihat area supply kita yang baru. Oke, keliling. Tidak ada yang baru. Oke, areanya tetap sama ya. Areanya tetap sama, selain tadi ada yang baru.
Oke, kita monitoring dua ini, Euro USD, harga merespon USD CHF dan Euro USD. Kita lihat harga mulai up naik, kita bisa lihat. Kita butuh move out yang kencang. Kita punya area di sini ya. Kita punya area buy di bawah. Apakah sudah 2 kali? Yes, move outnya oke, jumlah candlenya oke. Meskipun di kirinya cukup banyak transaksi, kita lihat. Kita punya area sejauh ini, teman-teman. Teman-teman kalau konservatif bisa jauhin aja sampai sini. Kita lihat sampai situ ya. Kita mau buy Euro USD, kita USD CHF. Kita lihat belum ada tanda-tanda. Euro USD udah break momentumnya, menandakan bahwa waktunya kita buy. Yes, sampai sini teman-teman bisa lihat. Wih, kenapa nggak bisa diklik sih? Yap, ini area ini rally base drop ini sudah di remove. Rally base drop base drop yang ini, drop base drop ini juga udah di remove. Kita punya market up nih teman-teman. Kita punya market up, kita mau buy di bawah. Bukan area yang bagus, tapi kita mau entry aja. Tidak apa-apa. Kita punya move sampai ke atas ini masih oke. Kita akan entry dari sini. SL-nya di sini kita akan jauhin. Harga masuk duluan ya, ngeri. Stop levelnya sekitar sini. Ini berapa sih? 7 ya, sekitar situ ya. Kita mau SL di sana, TP satunya ada di sini. Sekitar 1,18 pips. Kita mau TP terjauhnya ada di sini. Kita cek. Kita 5 menit. 5 menit TP terjauhnya kita ke 8 menit. Oke, yes, kita mau masuk di sana. Harga hampir kepanggil. Kita lihat apakah masuk. Kita punya TP1 di sini ya, teman-teman bisa ingat di sini saya tandain deh. Biar kita tahu. USD CHF. Oke. Kita punya area sell di sini ya. Kita punya area sell. Oke. Belum remove ya, tapi kita tungguin dulu. Punya rally base rally ini di break oleh harga. Kemudian kita tungguin sampai nge-break inilah pivot ini minimal. Oke, harga rally USD JPY. Audi USD belum ada apa-apa. Kita tungguin. Euro USD udah masuk nih kayaknya ya. Low-nya ada di 684. Udah masuk nih teman-teman bisa lihat. 682 entry kita. Yuk masuk. Yes. Kenapa pause ya? Ini marketnya diam memang. Marketnya diam. Kenapa berhenti? Saya cek kan tadi. Oke. USD kita lihat. Belum ada. Yang entry saya tandain warna apa nih? Warna biru aja. Biru atau ungu saya nggak tahu ya. Buta warna serius nih teman-teman. Audi USD masih belum ada sesuatu yang menarik. Euro USD fix masuk belum ya? Kalau spread saya sih 0 harusnya masuk nih. Kalau spreadnya 0. Teman-teman, ini low-nya 682. Kita entry di 682. Ngeri. Dapat pucuk banget ya. Kalau pas spreadnya 0, teman-teman udah ke field nih. Kita lihat harga rally, apakah SL, apakah TP, biarin aja. GBP USD masih belum ada pergerakan, NZD belum. sorry. Batuk ini bukan corona ya. Saya barusan rapid tadi sore teman-teman. Puji Tuhannya saya non reaktif, jadi semoga sehat terus ya kita semua ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga sehat semuanya ya. Oke. Ya sudah nge-remove ini belum ya? Harusnya oke nih area atas ini. Area atas ini oke loh sebenarnya. Wow, kita tungguin. USD JPY. Kita lihat harga mulai naik. Semoga naik. Euro USD
Yes, kita Euro USD udah TP1. TP1 kita ada di sini di 1,18. TP1 kita di 1, tadi saya ambil agak jauh di 1,18%. TP2 kita masih jauh ada di sini, teman-teman. Singkat ya di sini. Nah, kalaupun saya SL di transaksi ini Euro USD, saya udah BEP, malah saya profit dikit nih, teman-teman. Karena ada 0,18 nih. Ini bikin kita profit dikit. Oke. Trading kan ya kalau di trading kalau scalping sih biasanya saya nggak di H1 ya, saya scalping minimal banget di M5. Tapi kalau untuk live gini, kalau M5 kelamaan ya kan, saya memutuskan untuk entry-nya di 1 aja, M1 tadi supaya cepet. Tadi mau ngomong apa ya, lupa saya. Kita nungguin Euro USD, USD gimana pergerakannya? Belum ke remove-nya ini. Kita tungguin, udah 2 area supply ini. Kita bisa tarik ini sebenarnya. Ini udah di remove kan? Yes, kita bisa aja sih sell di atas. Tapi kalau kita lihat di M1 nggak kelihatan. Kita lihat di M2 kelihatan ya, tapi jelek banget. Ada banyak candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skornya paling rendah nih 6 ke atas skornya paling rendah. Dan ini belum nge-remove ini. Saya pengennya nge-remove sampai sini lah. Sampai pivot ini saya mau entry sell di atas. Kalau nggak nge-remove saya nggak mau entry. Oke. Saya lihat di M5 juga, ya masih belum ke break. Saya nggak mau entry. Ngeri trading 7 pair di M1, ngeri juga ya, harus cepat nih. Belum lagi kalau teman-teman harus nginput nih ke mana? Ke MT4-nya. Kalau saran saya sih bisa buy now atau sell now. Tapi bukan sekarang ya, saat harga masuk teman-teman klik aja buy now atau sell now. Bisa pakai kalkulator ya untuk mengadjust lotnya. Jadi lotnya jangan terlalu berlebihan juga nih. Jangan fix juga karena risk kita kan biar supaya 1% ya lot kita yang kita adjust kan. Kita tungguin nih harga sampai ke atas ini. Kita lihat di sini. Nah, kenapa saya TP-nya di atas ini? Karena saya melihat ada rival unfill ordernya ada di sini. Drop base drop atau teman-teman bisa bilang ini rally base drop. Atau secara garis umumnya, garis besarnya drop besar. Dan di 5 menit kita punya area rally base drop ini. Saya bilangnya candle per candle ini kita bisa bilang dengan rally base drop. Saya mau TP-nya sebelum area ini. Atau teman-teman bisa naikin aja ke atas kalau mau. Saya lebih konservatif. Jadi saya mau TP-nya sampai sini aja. Sudah cukup 2,8 2,8% nih risk reward ratio-nya ya. Teman-teman kalau aliran geser SL boleh aja geser di bawahnya ini, pivot ini. Berarti teman-teman punya area baru di sini. Teman-teman kalau punya area baru di sini, teman-teman bisa adjust SL-nya. Kalau tadi kita pakai aturannya 0,9 pips. Kalau teman-teman punya aturan 10% lebar area ya silakan. Jadi kurangi aja ininya. Distalnya. Ini proximal, ini distalnya dikurangi 0,1. Kita buletin lah ke bawah. Sampai sini lah SL-nya. Oke. Yes. Kita nggak akan ngapa-ngapain di transaksi ini. Kita gambar aja. Nggak apa-apa. GBP belum masuk. Siapa ini NZD USD belum masuk. Masih jauh banget nih. USD CAD jauh banget. Kita lihat ini. Tadi udah break belum ya? Udah break belum? Kayaknya belum ya. Low-nya sampai 424. Low-nya ini 424 belum break. Kurang 0,1 tick, poin. Yes. Kita punya area sebenarnya di sini area buy. Tapi kenapa saya nggak buy? Karena areanya terlalu lebar nih. Move out-nya belum cukup untuk saya. Kalau teman-teman mau entry ya silakan. Tapi kalau saya kurang oke karena satu alasannya move out-nya kita bisa bilang leg out-nya ini juga kurang oke. Leg out-nya yang belum 2 kali base, move out-nya juga belum 2 kali base. Saya nggak mau entry. Dan ini areanya white space jadi kurang oke. Jadi saya nggak entry di sana ya. Kita hapus dulu supaya tidak
ruwet. Audio USD. Mungkin teman-teman ada yang bingung nih kenapa saya scroll terus time apa namanya kok time sih pairnya. Ya karena saya mau ngecek nih teman-teman, mau ngecek semuanya karena kita trading di 7 pair, kita trading di 1 menit, kita harus cepat ngeceknya ya. Euro USD menuju ke TP2 kita ada di 2,1 banding 2,82. Kita bisa entry di sana, kita bisa TP-nya di sana. Ini TP-nya di sini, saya perjelas lagi. Aduh, sorry. Oke, lagi OTW nih. Saya rasa nggak ada halangan untuk menuju ke sini. Semoga aja TP ya. Kita lihat GBP USD masih belum ada pergerakan apa-apa. Masih di range ini. Siapa sih ini? Ini kurang ajar nih kayaknya ya. Area ini ya. Area ini kurang ajar. Dia menahan harganya cukup lama juga dia. Yes, cukup lama, harga lagi mantul di situ sih teman-teman. Kita tadi udah dapat move-nya, kita ambil di sini karena kita lihat di M3 tadi areanya selebar ini. Yes, areanya selebar ini. Biasanya saya M1 dan M3 teman-teman. Teman bisa lihat ini rally base drop. Ya mungkin kalau teman-teman pakai tools nggak akan kegambar nih karena candle yang ini di atas 50%. Ya secara teknik dasar teman-teman nyari base yang candlenya di bawah 50%, tapi di prakteknya nggak selalu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas kalau ini di M3. Kalau saya matiin, ini jelas kita lihat rally base dropnya oke. Jadi saya mau entry tadi di situ. Oke, GBP USD tidak ada apa-apa. Sorry. Jadi USD sudah berapa menit nih? Udah berapa entry sih kita ini? 3 entry kurang 2 entry ya sebenarnya ya. Kurang 2 entry sudah 51 menit. Kita lihat, kita pasin aja sejam ya. Kalau teman-teman mau Oke, mau apa ya tadi saya mau ngomong lupa. Oke, lupakan, kita mau lihat di sini. Oke, right. Harga merespon ini area drop ini. Uts. Area drop ini direspon. Yes. Saya sebenarnya tadi mau sell di atas, tapi harga ternyata nggak sampai ini menembus ini. Di sini kita bisa lihat rally base rally juga. Sebenarnya ini sudah nge-break beberapa area ya. Ada rally base rally ini di break, drop base rally ini di break, rally base rally ini di break. Kalau harga kembali dan nggak terlalu lama dan nggak membentuk apa istilahnya PLN down baru, ya saya mau entry. Kalau harga ternyata kayak gini, membentuk garis yang barusan saya buat ini, saya nggak akan entry, saya lupain. Bisa aja work, bisa aja enggak sih teman-teman. Karena saya cukup konservatif, meskipun scalping saya jatuhnya konservatif juga ya. Kita punya area di sini. Nah teman-teman, mengapa harga berhenti di sana ya? Karena kita punya area di sini rally base drop. Ya kita punya rally base drop yang Ciamik juga di sini, Ciamik Soro kita juga punya ini. Ini juga Ciamik Soro, move outnya ngeri. Caranya harga meninggalkan area ini juga mantap jiwa. Jadi kita mau waspada dengan area-area seperti itu. Oke, kita nggak sell ya tadi di situ ya. Kita nggak buy ya. Kita yes, Euro USD sudah ke field berapa tadi? 2,82. Ya, semoga nutut 5. Tadi ini saya hapus ya jadinya. Saya hapus. Semuanya saya hapus. Yes, saya hapus. Oh, ngapain saya hapus yang merah itu ya? Udah 2,82% tadi kita dapatnya. Kita monitor lagi. Oke, harga udah mulai masuk nih, mendekat ke arah GBP USD, mendekat ke arah supply di time frame 30. Sejauh ini masih 100%, 3. Ya kebetulan aja sih teman-teman, 3 transaksi ini masih 100% win rate-nya. Oke. Harga belum masuk, kita tungguin. GBP USD kita monitor. Kasih warna oranye yang kita monitor. USD CHF
Kita masih monitor JPY, kita masih monitor. Harga udah masuk belum nih ya? Belum ya? Belum masih jauh ya. AUD USD. Kita lihat nih. Kita lihat. Ya memang judulnya live trading sih teman-teman, tapi saya record karena saya nggak mau teman-teman ngikutin saya, soalnya saya nggak mau apa ya, jangan diikutin pas saya live, saya nggak apa namanya, nggak nyaman aja sih. Ya nanti mungkin suatu saat nanti akan saya buat live ya teman-teman. Ini saya record sekarang ya, real time sekarang jam tanggal 30 bulan 12 tahun 2020 jam 18:50 hari ini. Hari apa nih sekarang ya? Oh, sorry. Sekarang hari Rabu. Kita belum melihat apapun. Di sini kita belum bisa melihat apa-apa. Euro USD sudah ke fill tadi ya, nggak ada apa-apa di sini. Jadi biasanya sih saya nggak akan trading lagi nih, karena biasanya pantulan berikutnya lower probability. Kita bisa lihat di sini kita punya ini trennya sudah naik. Kita tungguin aja kalau memang sampai atas kita mau sell. Euro USD clear, GBP USD kita akan lihat responnya. Ngeri masuknya, ada rally base rally. Ini yang kita tidak mau, kita akan hindari. Kalau kita ada di area kuning, kita saatnya sell teman-teman, karena area kuning adalah area harga mahal. Jadi curve kita di time frame 30 menunjukkan bahwa harga sudah cukup mahal. Jadi kita berhenti jadi buyer. Nah, kita ada flipnya di sini teman-teman, itu punya, tapi nggak akan saya entry. Kita punya flip di sini. Flipnya cukup oke. Kita lihat apakah harga mantul ke sini kemudian rally. Flip adalah skor tambahan nih teman-teman ya. Flip adalah skor tambahan. Oke, kita nggak punya area baru. Area baru tidak ada. Kita nggak entry di sana. Kita nggak entry karena harga drop belum ngebreak ini. Karena saya dilihat di bawah. Sebenarnya sah-sah aja sih entry teman-teman, tapi saya nggak nyaman aja. Di samping itu ini juga nggak kelihatan nih, baru di time frame yang lebih besar lagi kelihatan dropnya. Belum ngebreak ya ini sebenarnya. Ngebreak area ini maksud saya ya, belum ngebreak, jadi saya nggak entry. Oke, area ini bekerja dengan cukup baik, pantulannya di atas juga cukup baik, kita hapus. Kita nggak entry di sini, kita marking aja tadi. Kenapa saya nggak entry? Karena tadi sudah saya sampaikan, areanya ada di white space dan leg outnya juga kurang menarik bagi saya. Entah bagi teman-teman, kalau ada yang menarik ya silakan di entry. Saya balas ini WA dulu ya. Oke. Capek dari ngomong terus kan. Oke. Belum ada area baru. Kita lihat ya, kita lihat. Belum ada area baru. Oke, harga merespon nih. Ini ya, harga. Oh, tadi kita tandain ya. Oh, belum ya. Harga belum masuk nih. Harga masuk sekarang. Harga belum masuk, ngedrop duluan dia. Kita nggak entry ya tadi ya, karena harga belum masuk ya, betul. GBP USD kita tetap monitor. NZD USD kita monitor juga, masih jauh banget nih USD CAD. Kita tunggu, ini belum break ya tadi. USD GBY kita nggak ngapa-ngapain, masih jauh. Kita tunggu harga masuk ke sini atau masuk ke atas area kuning. Oke.
Yes, kita punya beberapa setup. Ada berapa nih hari ini? Ada 3 setup. Kita akan tambah lagi. Kalau waktunya mencukup, kalau waktunya cukup, udah 1 jam teman-teman. Kita akan akhiri saja. Udah 1 jam, kita hapus dulu. Sudah 1 jam, kita total dulu ya. Kita total dulu. Keuntungan kita kalau kita entry beneran. Jadi kenapa saya nggak entry beneran? Sebenarnya saya sambil ngetes sih teman-teman. Saya barusan belajar nih teknik ini. Lucu juga ini caranya. Ditambah 1 tambah 2,33 ditambah 1,18 ditambah 2,82 10,12%. Tentu saja kalau teman-teman trading di real account nggak akan persis sama seperti hasilnya ini. Karena karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor emosi, faktor psikologi. Banyak faktor yang mempengaruhi trading. Kalau saya lakuin ini live trading, hitungannya live trading ini ya, saya nggak ada beban teman-teman. Teman-teman yang lakuin ini juga nggak ada beban. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa mengontrol emosinya, akan sama seperti saat kita latihan. Jadi kita latihan sama di real market, nanti kedepannya akan perasaannya kalau bisa sama aja. Karena kita nggak mau trading dengan emosi, karena kita tahu saat kita emosi, keputusan yang kita ambil bahkan nggak sama sekali nggak masuk akal. Sama sekali nanti akan banyak meruginya lah kita kalau kita nggak trading dengan nyaman dan aman. Yang pertama, pesan saya teman-teman bisa trading dengan RR dan MM yang bagus. Teman-teman pakai risk reward dan money management yang bagus. Kemudian teman-teman perbanyak latihan, lakukan backtest, forward test kayak saya. Nah, kebetulan sistem trading yang saya gunakan bisa digunakan semua time frame di semua jenis market dan semua apapun teman-teman. Teman-teman mau sebutin bisa di future, stock dan lain sebagainya. Dan kita bisa trading di time frame manapun. Nah, memang terbukti di trading yang kita ambil hari ini ya memang ya ini kebetulan aja 100% dari 3 trade. Kita 3 trade belum bisa menjadi acuan. Karena itu kita akan perbanyak lagi belajarnya ke depan. Nah, bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah teman-teman sudah punya trading plan? Jawabannya kalau teman-teman belum punya trading plan, silakan belajar terlebih dahulu. Jangan langsung turun ke real market kalau teman-teman belum punya rule-nya dengan jelas. Oke? Clear ya sampai sini dulu. Seperjumpaan kita, saya Dani Indrawan pertama, semoga menginspirasi, semoga kita bisa belajar bareng dari apa yang saya share hari ini, dan saya berharap kita bisa bertumbuh bareng, kita bisa profit bareng, dan tentunya kita sehat bareng lah di era corona ini. Oke? Sorry yang ngobrolnya agak beribet karena kita random aja video hari ini. Saya ingin upload video apa ya, saya akhirnya mikir ya live trading aja di 1 menit. Oke, mungkin nanti akan saya buatkan live trading berikutnya, mungkin di 5 menit atau di H1, tapi kayaknya nggak mungkin live ya kalau H1. Mungkin scalping akan saya perbanyak lagi untuk teman-teman semuanya, kita bisa belajar bareng. Oke, saya Dani Indrawan pertama undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Dadah. Ciao. It's